Halo Sobat Ragam Angkasa, di video kali ini, aku akan ngebahas hal-hal yang bikin kamu mikir. Tapi kali ini, kita akan ngebahas sesuatu yang lebih besar dari sekedar pikiran. Sesuatu yang bahkan aku sendiri sampai merinding ngebayanginnya. Bayangin deh, energi yang dihasilkan matahari hanya dalam 1 detik, bisa menghidupi seluruh manusia selama 633.000 tahun. Gila ya? Itu baru 1 detik loh. Gimana kalau 1 menit, 1 jam? Nah, di video ini, kita akan ngebedah fakta-fakta mengejutkan tentang betapa dahsyatnya matahari. Siap-siap, karena ini akan mengubah cara kamu memandang bola api raksasa di langit itu selamanya. Kamu tahu kan, matahari itu bukan cuma bola api biasa. Matahari adalah pusat dari tata surya kita, dan tanpa dia, kita nggak akan ada di sini. Dia itu reaktor nuklir alami terbesar di tata surya kita. Matahari bekerja tanpa henti, mengubah hidrogen menjadi helium melalui proses yang disebut fusi nuklir. Bayangin, setiap detik, matahari membakar 600 juta ton hidrogen menjadi helium. Proses ini menghasilkan energi yang sangat besar, yang kemudian dipancarkan ke seluruh penjuru tata surya. Wow, 600 juta ton. Itu setara dengan berat 100 juta gajah Afrika. Bayangkan betapa besar energi yang dihasilkan dari proses ini. Proses pembakaran ini menghasilkan energi yang luar biasa besar, yaitu sekitar 3,8 kali 10 pangkat 26 Joule setiap detiknya. Angka ini sangat sulit untuk dibayangkan, tapi mari kita coba. Angka itu susah dibayangin ya? Gini deh, energi sebesar itu bisa buat nyalain 100 miliar lampu bohlam 100 watt secara bersamaan. Bayangkan seluruh dunia diterangi oleh lampu-lampu ini, dan semua energi itu dipancarkan ke segala arah, termasuk ke bumi. Energi ini adalah sumber utama kehidupan di planet kita. Tapi tenang, kita cuma kebagian sedikit kok. Cuma 0,0000045% doang. Meskipun kecil, jumlah ini cukup untuk mendukung semua kehidupan di bumi. Iya, sangat kecil. Tapi jangan remehkan kekuatan dari jumlah kecil ini. Meskipun kecil, energi matahari itu vital banget buat kehidupan di bumi. Tanpa energi ini, tanaman gak bisa fotosintesis, dan rantai makanan akan runtuh. Tanpa matahari, bumi bakal jadi planet beku yang gelap gulita. Suhu akan turun drastis, dan semua air akan membeku. Enggak bakal ada kehidupan sama sekali. Semua makhluk hidup akan mati karena kedinginan dan kekurangan energi. Bahkan, kalau tiba-tiba matahari mati sekarang, kita cuma punya waktu 8 menit sebelum bumi benar-benar gelap total. Hanya 8 menit. Itu waktu yang sangat singkat untuk menyadari betapa pentingnya matahari bagi kita. Makanya, jangan pernah remehin bola api raksasa di langit itu. Dia adalah sumber kehidupan kita, memberikan kita cahaya dan panas yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Dia sumber kehidupan, tapi juga bisa jadi sumber kehancuran. Kita harus menghargai dan memahami kekuatan yang dimiliki matahari, karena tanpa dia, kita nggak akan ada di sini. Oke, sekarang aku kasih lihat perbandingan yang lebih gila lagi. Siap-siap, karena ini bakal bikin kamu ternganga. Biar kamu makin ngerti betapa dahsyatnya energi matahari, kita mulai dari hal yang paling mendasar. Matahari adalah sumber energi terbesar yang kita punya. Setiap hari kita merasakan panasnya, tapi pernah nggak kamu bayangin seberapa besar energi yang dihasilkan matahari dalam 1 detik? Pertama, listrik. Bayangin, energi matahari hanya dalam 1 detik bisa nyuplai listrik seluruh dunia selama 633.000 tahun. Ya, kamu nggak salah dengar, 633.000 tahun. Itu artinya, kita bisa nyalain semua lampu, komputer, dan alat elektronik lainnya tanpa henti selama ribuan tahun hanya dengan energi dari 1 detik matahari. Itu artinya, kita nggak perlu PLTU, PLTA, apalagi nuklir. Bayangin dunia tanpa polusi dari pembangkit listrik konvensional, udara lebih bersih, lingkungan lebih sehat, dan kita bisa menghemat sumber daya alam yang terbatas. Kedua, bom nuklir. Pernah dengar SAR bomba? Itu bom nuklir terkuat yang pernah diledakkan manusia. Ledakannya begitu dahsyat sampai bisa menghancurkan seluruh kota dalam sekejap. Tapi tahu enggak, energi 1 detik matahari itu setara dengan 1,8 miliar ledakan SAR bomba. Gila kan? Bayangin kekuatan yang begitu besar, yang bisa menghancurkan bumi berkali-kali lipat hanya dalam 1 detik. Ketiga, rumah tangga. Coba bayangin, energi matahari 1 detik bisa nyalain 10,5 triliun rumah selama setahun penuh. Itu artinya, setiap rumah di seluruh dunia bisa mendapatkan listrik gratis selama setahun hanya dari energi yang dihasilkan matahari dalam 1 detik.
Itu lebih banyak dari jumlah rumah di seluruh planet ini. Bahkan kita bisa nyalain rumah-rumah yang belum dibangun sekalipun. Energi matahari benar-benar melimpah dan luar biasa. Terakhir, makanan. Energi matahari 1 detik tuh cukup buat nyediain makanan untuk 8 miliar orang di bumi selama 13 juta tahun. Bayangin, kita nggak perlu khawatir tentang kelaparan atau kekurangan pangan lagi. Wow, 13 juta tahun. Itu lebih lama dari peradaban manusia modern. Kita bisa hidup nyaman dan sejahtera tanpa perlu khawatir tentang sumber daya. Gimana? Udah mulai pusing? Sama, aku juga. Energi matahari memang luar biasa dan kadang sulit untuk dipahami seberapa besar dampaknya. Tapi intinya, energi matahari itu nggak main-main. Kita harus mulai memanfaatkannya dengan lebih baik untuk masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan. Tapi, kenapa kita tak merasakannya? Kamu mungkin bertanya-tanya, kalau matahari sepowerful itu, kenapa kita nggak kepanasan? Nah, ini dia faktanya. Matahari adalah bola gas raksasa yang sangat panas, dengan suhu permukaan sekitar 5.500 derajat Celcius. Tapi meskipun begitu, kita di bumi tidak merasakan panas yang ekstrem. Kenapa bisa begitu? Jarak antara matahari dan bumi itu sekitar 150 juta kilometer. Jarak yang sangat jauh ini memainkan peran penting dalam mengurangi intensitas panas yang kita rasakan. Dan selama perjalanannya, energi matahari itu udah kesebar ke segala arah. Energi ini menyebar dalam bentuk radiasi elektromagnetik yang mencakup cahaya tampak, sinar ultraviolet, dan sinar inframerah. Makanya yang sampai ke bumi cuma sebagian kecil aja, yaitu 0,000000045%. Bayangkan, dari seluruh energi yang dipancarkan oleh matahari, hanya sebagian kecil yang benar-benar mencapai kita. Bayangin, bumi itu kayak titik debu kecil di tengah-tengah gurun pasir yang luas banget. Dalam skala kosmik, kita hanyalah partikel kecil yang hampir tidak terlihat, dan matahari itu kayak api unggun raksasa di tengah gurun itu. Api unggun yang sangat besar dan kuat, tapi jaraknya yang jauh membuat panasnya tidak terlalu terasa. Panasnya kerasa, tapi nggak sampai bikin kita terbakar. Kita merasakan hangatnya, tapi tidak sampai pada titik yang membahayakan. Lagi pula atmosfer bumi juga berperan penting dalam menyaring radiasi berbahaya dari matahari. Atmosfer kita berendak sebagai perisai pelindung, yang menyerap dan memantulkan sebagian besar radiasi ultraviolet yang berbahaya. Jadi, kita patut bersyukur punya atmosfer yang melindungi kita. Tanpa atmosfer, kehidupan di bumi seperti yang kita kenal tidak akan mungkin ada. Tapi di sisi lain, fakta ini juga bikin kita sadar betapa kecilnya kita di alam semesta ini. Ketika kita melihat ke langit malam yang penuh bintang, kita diingatkan akan betapa luas dan misteriusnya alam semesta. Manusia itu ibarat debu kosmis yang hidup di sisa-sisa energi matahari. Kita hanyalah makhluk kecil yang hidup di planet kecil di salah satu sudut galaksi. Tapi, meskipun kecil, kita tetaplah bagian dari sesuatu yang luar biasa besar. Kita adalah bagian dari alam semesta yang penuh dengan keajaiban dan misteri. Kita hidup di planet yang disinari oleh bintang yang luar biasa kuat. Matahari memberikan kita cahaya dan energi yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Dan itu aja udah cukup bikin kita takjub. Keajaiban alam semesta ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dan menghargai setiap momen yang kita miliki di planet ini. Jadi gimana? Udah mulai ngerasa kecil dan gak berarti? Aku harap sih enggak. Justru, aku harap video ini bikin kamu makin menghargai kehidupan dan alam semesta ini. Matahari, dengan segala kedahsyatannya, ngingetin kita bahwa manusia itu bukan apa-apa, tapi juga bagian dari sesuatu yang luar biasa besar. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang suka sains. Dan tulis di kolom komentar, hal apa yang paling bikin kamu kaget dari video ini.